Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bogor yang mewakilinya, yang terhormat Bapak-bapak CGP Angkatan 11, Bapak Gustano, Bapak Agus, dan Bapak Muhyiddin, yang saya banggakan, Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang hebat. Alhamdulillah sudah bisa memenuhi undangan kami CGP Angkatan 11 untuk pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di lingkungan SMA 1 Bogor. Baik, untuk menghemat waktu, untuk pemaparan yang pertama, pembahasan modul 1.4 budaya positif SMA 1 Bogor akan dipaparkan oleh Bapak Gustano MPD. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Bapak Andi Nasdana FPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Bogor. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang budaya positif, ya, ini tentang pengembangan modul 1.4. Kalau Bapak Ibu untuk menjelaskan, saya sambil bicara dan nanti biar jelas. Oke, Bapak Ibu, kita bicara tentang budaya positif. Pembahasan yang saya sampaikan, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi dasar manusia. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, sisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah juga restitusi. Kita perubahan paradigma belajar. Di sini dijelaskan bahwa ada dari teori kontrol Dr. William Besser yang merupakan masyarakat dan didik. Ada Dr. William Besser dalam kontrol teori yang kemudian harus berkembang dan dinamakan dengan choice theory. Menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol gerak murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang menginginkan dirinya dikontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat melanggar karakter. Ini ilusi, ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal dari orang itu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Itu ilusi yang kedua. Ilusi yang ketiga, Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati, ilusi
ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu tadi berdasarkan ilusi ya, jadi teman-teman hanya ilusi. Yang kedua adalah disiplin positif. Kita lihat kayak apa. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Bapak Ibu, jadi disiplin apa? Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering berhubungan dengan hukuman. Padahal itu tentu berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu bukan disiplin Bapak Ibu. Nah, bila perlu ya tadi jangan digunakan sama sekali yang namanya hukuman. Kita lanjut selanjutnya. Nyaga bahwa pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap tentang self-disiplin, wajiblah kuasa lain disiplin diri kita. Dan peraturan demikian juga harus ada di dalam wacana merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konseptif kerajinan sikap merdeka Kesakahan 5 tahun 2013 halaman 470. Yang pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi Bapak Ibu ini sejalan dengan pandangan Diana dosen dalam buku Restitusi School Disiplin tahun 2001. Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplinnya juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin ya, atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul mengapa mereka memiliki satu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dikatakan bahwa disiplin itu tuan rumah, tetapi disiplin itu adalah belajar atau murid Bapak Ibu ya. Lanjut dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik kita yang Bapak Ibu, kita berdidik ini tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, nilai-nilai kebajikan adalah nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi itu nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Apa saja yang termasuk nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang namanya profil pelajaran Pancasila. Profil pelajaran Pancasila ini dibagi menjadi 6, ada 6 komponen. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bergotong royong. 4, berkebinekaan global. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. Yaitu Bapak Ibu nilai kebajikan universal untuk profil pelajaran Pancasila. Apakah itu saja?
bimbing moral intelijen. Ini ada 7 juga. Yang pertama empati, kedua suara hati, ketiga kontrol diri, 4 rasa hormat, 5 kebaikan, 6 toleransi, 7 keadilan. Itu tadi nilai kebaikan. Bapak Ibu melanjutkan biar tidak hidupnya ya sambil berdiri Bapak Ibu juga relax ya. Jadi tadi sudah disampaikan kita tahu motivasi perilaku manusia ya. Jadi mari kita tanyakan ke diri kita bagaimana kita berperilaku ya. Mengapa kita melakukan segala sesuatu, apa motivasinya. Yang menurut Daniel Robertson dalam bukunya School Disiplin ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama untuk menghindari suatu tidak nyaman atau hukuman. Jadi orang itu melakukan tindakan itu motivasinya karena jangan sampai dihukum. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi setiap orang itu, manusia itu melakukan tindakan itu ingin mendapat penghargaan, ingin mendapat imbalan. Dan yang ketiga, nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga ini sepertinya kita kerja etika. Jadi kita dalam kerja itu ada fungsinya, melakukan tindakan itu ada manfaatnya. Jadi motivasi itu ada 3, menghindari hukuman, kemudian mendapatkan penghargaan, yang ketiga motivasi dari diri kita. Nah ini motivasi yang 3 itu adalah motivasi yang paling hebat ya, karena dari dalam diri kita. Jadi tanpa melakukan hukuman, tanpa melakukan penghargaan, mungkin kita kerja ikhlas gitu. Ya. Kemudian ada restitusi ya. Restitusi itu dijelaskan bahwa proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu murid itu kita tidak boleh di apa ya, kesalahannya itu tidak boleh diungkapkan ya. Biar murid sendiri yang mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Oh, saya ini salah gitu. Kita itu berbuat yang baik. Jadi orang tadi yang murid tadi itu yang melakukannya, itu namanya restitusi. Ini ada pertanyaan, adakah perbedaan antara hukuman konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila beda, di mana perbedaannya? Jadi hukuman sama konsekuensi itu sebenarnya berbeda ya. Kalau konsekuensi itu sudah ada aturan, tanpa ada tata tertib. Kemudian ada yang melanggar, itu ya konsekuensi. Kalau hukuman itu tiba-tiba kita emosi kadang, ya melihat anak salah itu adalah kita emosi, itu namanya hukuman. Dan hukuman ini apa ya, sesuatu yang memberatkan bagi siswa itu namanya hukuman. Jadi ini bukan ada berbeda. Sebenarnya kita itu sudah tidak waktunya lagi untuk menghukum siswa. Ya. Jadi hukuman itu sesuatu yang di luar apa ya, kenyamanan siswa, hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang sudah disepakati, tapi tidak memberatkan. Ya. Bahkan misalkan ada apa namanya air tumpah, apa yang dilakukannya? Bilang konsekuensinya siswa itu pulang. Next. Jadi mungkin perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana, tadi tidak lagi kita. Kalau konsekuensi itu disiplin dalam bersekuensi juga terencana, sudah disepakati. Tapi lihat apa ya, memanusiakan manusianya, konsekuensinya. Di sini masih ada ya, kita lihat terlambat bending itu tidak boleh. Tidak ada korelasinya antara terlambat dengan bending, kecuali terlambatnya tidak jalan melanggar. Ini saya lihat di depan itu ya masih ngomong kayak itu kan sudah nggak boleh. Ya. Jadi
tidak ada korelasi antara perawat dengan ilmu. Misalkan nanti yang lain, kalau bisa nanti sepakati dulu, namanya konsekuensi. Kalau itu masih namanya hukuman. Ya, kalau bisa nanti depan sholat kita hindarilah yang namanya hukuman. Ya, minimalnya konsekuensi. Next, penghargaan hukum. Ya tadi tidak ada ya penghargaan hukum itu mereka tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling beruntung. Nah, jadi penghargaan itu misalkan ada apa ya, ranking 1 sampai 3. Yang nggak dapatnya kan merasa apa ya, direndahkan gitu kan dalam ranking gitu kan. Apalagi ada rankingnya itu anak-anak yang sepertinya tidak punya potensi tiba-tiba muncul dapat ranking. Nah itu makanya kalau bisa penghargaan itu jangan dilakukan. Kita tidak boleh ada penghargaan. Ya nanti timbulnya nanti takutnya kita iritasi. Jadi kita cerita bahwa manusia itu ya kita memanukan manusia. Next. Nah ini motivasi dari dalam diri atau intrinsik ya, ini yang harus kita dapatkan itu. Bisa seorang akan belajar pertama kali menghubungkan huruf-huruf kata-kata, kemudian bisa membaca. Dia udah senang dengan dirinya. Apa dia dalam penghargaan? Tidak. Sudah bangga. Bapak-bapak ibu juga punya anak sudah bisa jalan. Wah, udah bagus sekali. Nah, jadi motivasi dari diri kita gitu ya. Jadi senang gitu. Pak Didi bahkan belum bisa, akhirnya bisa. Ya senang gitu. Nah kalau bisa, motivasi itu ya, jadi yang intrinsik ya. Jadi motivasi dari dalam diri kita. Oke. Nah ini nanti kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Next. Yang ada 5 kebutuhan dasar. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, ya, atau survival. Itu kebutuhan yang bersifat filosofis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah dan makan. Gitu. Seperti itu yang namanya kebutuhan bertahan hidup. Ya kita bekerja mendapat uang, mendapat makanan, buat beli rumah dan sebagainya itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima, kebutuhan bentuk berdiri dari menerima kasih sayang, dan kebutuhan bentuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Jadi kita kalau di apa ya, mendapatkan kasih sayang itu sangat senang. Kita diterima di kelompoknya itu kita senang. Jangan sampai kita yang dipuji kalian malah merasa senang. Jadi manusia itu pasti butuh yang namanya kasih sayang. Jadi kita sebagai guru itu kita jangan memperlakukan siswa atau murid itu pilih kasih. Ya, takut kau berharap apa dijauhi oleh si A, si B. Nah, karena manusia itu karakternya dibaca butuh kasih sayang. Yang kedua, kekuasaan. Ya, yaitu kebutuhan kemampuan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan yang didapat sejak satu untuk menjadi kompeten, menjadi terampil. Nah, tadi kita bisa sekali kita kebutuhan penguasaan. Tadi sudah bisa tanpa gunakan. Dan kita butuh. Kemudian sudah bisa misalkan apa ya? Bisa apa Bapak Ibu kira-kira anak ini? Bisa dengan bola, sudah menguasai tentang teknik bermain bola, sudah menguasai teknik berenang, itu butuh penguasaan. Kita sudah bisa menggunakan fisika, ya, jadi itu manusia. Yang keempat, kebebasan. Ini, jadi kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Kita itu butuh bebas. Saya yakin Pak Ahmad juga butuh bebas. Tapi bebasnya ini ada batasannya. Yang bebas itu ada batasannya. Itu sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Seperti ini kita bebas, tapi bebasnya yang positif, jangan bebas yang negatif. Tadi ada apa namanya kebajikan universal tadi. Bebasnya itu kita berpatokan kepada kebajikan universal. Ya. Yang kelima, kesenangan. Ya. Kebutuhan yang senang. Anak-anak
kebutuhan data keterangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa melakukan konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang benar. Jadi anak itu pasti dapat kerja yang benar. Contoh anak itu kalau istirahat itu kan kadang bermain bola, ya, bermain voli, bermain dengan temannya, tapi diarahkan. Kalau bermain bola jangan di dalam kelas. Maka kalian ada juga sebelah itu main voli pakai kursi, dirinya nempel paku itu nggak boleh. Ya. Jadi bersenang, tapi senangnya itu tanpa harusnya di lapangan. Ya, karena manusia itu murid itu pasti butuh yang namanya. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, nah ini. Nah, semua orang memiliki untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ya, jadi kebebasan, ketenangan, bertahan hidup, bagaimana? Mereka melakukannya itu dengan berbagai macam cara. Apapun cara itu, kalau kita ada patokan kebajikan dan bersama, kita juga ke hal yang baik. Kalau yang melenceng ya diarahkan ke hal yang baik. Lanjut. Nah, ini ada posisi kontrol restitusi ya Bapak Ibu. Saya duduk kembali ya. Ini posisi kontrol restitusi. Tadi sudah dijelaskan restitusi itu apa ya. Dia ada dosen dalam bukunya restitusi skul disiplin mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Dan melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada terkontrol Dr. William Jackson, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Pertama, ada penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol. Nanti saya jelaskan satu apa sih gitu kan. Pertama, sebagai penghukum. Ya, jadi posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi menggunakan fisik atau verbal itu yang penghukum. Contohnya ada suara tinggi Bapak Ibu, misalkan kita nah ini, yaitu walaupun suara tapi itu menghukum karena kita menggunakan suara tinggi Bapak Ibu. Kemudian bahasa tubuh, mata melotot, misalkan ya, mata melotot ya, dari menunjuk-nunjuk, menghardik itu sebagai posisi guru sebagai penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah. Hasilnya kalau dari penghukum apa Bapak Ibu? Nah, ini kemungkinan marah dan menendam atau bersifat agresif. Jadi murid akan merasa marah dan kemudian akan menendam pada kita. Itu untuk posisi kontrol penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Jadi beda dengan yang penghukum tadi, lebih lembut, ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Contohnya dengan ya nada suara memelas, Bapak Ibu, halus, sedih, bahasa tubuhnya rapat pada anak, lesu, ya. Itu membuat merasa bersalah. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti apa? Contohnya kata-katanya ya Bapak Ibu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?
Nah, dengan posisi pembuatan bersalah, murid tak akan merasa bersalah waktu itu. Bersalah adalah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Murid tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu sebagai pembuatan bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ada suaranya percaya ya, ramah, akrab, bercanda, begitu ya. Bahasa tubuhnya sama merapat pada murid, mata dan senyum, tindakan. Jadi ya seperti teman saja memperlakukan muridnya. Murid juga nanti memperlakukan gurunya juga seperti teman. Nah, hal yang negatif dari posisi teman adalah bila satu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Nah, ini untuk posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Apa sih Bapak Ibu kalau posisi sebagai pemantau? Ya. Memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau ini menghubungkan aturan yang ada dengan tindak tanduk dari muridnya. Bagaimana kita bertindak terhadap aturan yang ada? Nah, ada suara, data, dan tubuh yang formal. Pertanyaan yang ada juga seorang pemantau, apa? Contohnya gini Bapak Ibu ya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, data chat. Posisi pemantau sendiri berawal dari tulis respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam melakukan itu posisi yang tepat. Saya lanjut, ini posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid untuk bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, contohnya Bapak Ibu, apa yang kita yakini? Kita kembali ke yang kelas yang sudah dibuat. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Itu Bapak Ibu untuk seorang manajer ya. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid-murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi posisi kontrol yang lebih tinggi adalah posisi manajer Bapak Ibu yang tadi dari membuat rasa bersalah, hukum, teman, pemantau. Ini yang paling kuat adalah posisi manajer. Jadi kita usahakan, kita berusaha kita itu sebagai manajer. Lanjut, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Ini apa Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas untuk membuat lebih positif. Nah, kalau belum, ini apa sih keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dan apa nih? Nah, nilai-nilai kebajikan didasarkan pada keyakinan seseorang.
akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu cara menentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Jadi keyakinan itu diusahakan harusnya keyakinan sekolah dulu Bapak Ibu ya. Kemudian oleh itu untuk mengatur membuat keyakinan seluruh warga di SMA dan berbeda. Kalau keyakinan kelas itu hanya untuk di kelas saja. Nah, cara menentukan keyakinan bagaimana? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas nanti ada dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi Bapak Ibu yang keyakinan kelas itu banyak ya. Sehingga nanti lupa itu keyakinannya apa. Sedikit saja kira-kira bisa diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhatan pendapat. Kemudian dia bisa kembali keyakinan kelas pada waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak paten ya. Ini bisa berubah setiap saat kalau diperlukan oleh Ibu. Yang berikutnya segitiga restitusi. Tadi belajar tentang restitusi itu apa ya? Ini untuk membuat positif. Karena segitiga restitusi itu adalah caranya Bapak Ibu. Dia tegaskan dalam bukunya restitusi sekolah disiplin itu telah merancang kedua tahapan untuk memudahkan para guru dan orang-orang dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi atau restitusi triangle. Apa saja saya lihat Bapak Ibu di tiganya. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, itu jadi ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menyatakan atau menanyakan keyakinan. Tahapan yang seperti apa? Baru saja. Satu, menstabilkan identitas. Yang berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Berperan belajar identitas murid dari identitas jalur ke identitas tiket. Jangan sampai murid. Bapak Ibu yang jangan murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi anak berbuat salah itu dan sedang mengalami identitas gagal. Apa dirinya? Itu ada pertanyaan ya, guru terhadap murid ganti. Yang pertama, apa namanya Bapak Ibu? Itu dengan nada halus. Itu yang pertama, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Yang kelima, apakah kamu saat ini tengah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Yaitu pertanyaan untuk tahap 1, yaitu menstabilkan identitas Ibu ya. Seperti itu contoh pertanyaannya. Kemudian tahap 2 adalah memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip dari perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran respon menjadi proaktif. Yang berikutnya mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau tidak mengucapkan murid. Bagaimana kata-katanya? Yang pertama contohnya ya, yaitu kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dan
lebih dari dia. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Mungkin kamu bisa pelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Sejak kamu mempelajarinya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan tahap yang kedua, yaitu mempelajari tindakan yang salah. Oke, kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ketika identitas telah tercapai pada level 1 dan tingkah laku yang akan kita tervalidasi pada level 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan bertindak yaitu orang yang dia inginkan. Nah, contoh pertanyaan untuk menanyakan keyakinan adalah ini bapak ibu contohnya. Sebagai keluarga, kelas apa yang kita yakini? Kita meyakini kalau keyakinan sudah dibuat jadi berubah. Yang berikutnya nilai-nilai apa yang perlu kita sepakati bersama? Jadi anak tidak seperti itu. Yang selanjutnya seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Yang selanjutnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Nah, ketika sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya guru dapat membantu anak terfokus pada gambaran tersebut. Kan tadi sudah disampaikan ya tentang budaya positif. Saya barangkali bapak ibu ada yang mau tanyakan, silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Dulu nanti. Ini ya Pak, tadi kan seperti yang Bapak bertanya, di sekolah kita masih ada oknum gitu, ya kalau apa-apa pakainya hukuman. Sedangkan tidak semua guru ikut guru penggerak yang Kemendikbud gitu ya. Mungkin sekarang ada guru penggerak tapi yang jabat, tapi kan sistemnya berbeda ya. Kita kan ada offline juga, kalau guru penggerak yang jabat kan cuma online gitu ya. Pasti yang didapat juga kan berbeda ya hasilnya. Gimana caranya Bapak menyebarkan ilmu ke rekan-rekan yang ada di sekolah, masyarakat sekolah itu. Tetapi kalau ada kegiatan positif seperti ini, banyak rekan kita yang memang kurang apa ya? Antusias. Ya, kurang antusias. Gimana sih Pak tips and triknya gitu, biar ilmu yang kita dapat bisa disampaikan dengan baik dan diikuti dengan baik juga ya, sesuai dengan apa yang dianjurkan dari ilmu yang kita dapat. Gimana cara menerapkan dan membagikannya ke rekan kita yang memang masih menerapkan hal tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus Bapak Ibu. Jadi pertanyaan ini sama seperti yang saya rasakan. Ya, saya mendapatkan ilmu ini ya, berat ke teman-teman semua. Nah, ini bagaimana caranya untuk menyebar semua? Ya, insya Allah nanti mengajukan bersama dengan Pak Sekolah. Ya, karena nanti ada rapat nanti dengan komite. Ya, bahkan kemarin juga di samping ini juga kita ada PR ya, nanti isu dari perubahan. Nanti kita sampaikan dengan Pak Sekolah nanti apapun kapan mau jadi apa ya, jadi undang semua di dalam mungkin ada dari komite, kemudian tidak ada yang lain, kita sampaikan bahwa tidak tindakan yang apa ya, tidak sudah kemudian manusia itu ditiadakan, kurangi bahkan ditiadakan, karena tidak akan merugikan bagi murid. Kita sebagai guru penggerak itu kan sudah tahu ya bahwa aku masih gini loh. Murid itu kalau kita hambatan ya, nanti itu pas sit istirahat dulu kamu itu minum. Jadi orang begitu itu diubah. Jadi pertanyaan tadi untuk menyebarkan teman yang nanti kita sebagai tim mungkin ada obrol positif, akan ada materi tentang budaya positif. Ya, mudah-mudahan mereka kemudian ya bisa diikuti oleh yang lain. Ya, diikuti yang lain. Nah, tapi tadi ada miss gitu kan. Kita udah belajar
Kemudian di satu sisi masih ada yang melakukan penghukuman, ya apalagi menghukum tadi sebenarnya apa ya, kita sebagai teman pun tidak boleh kita menganggap siswa itu teman juga tidak boleh. Kenapa? Karena nanti anak ini akan berhubungan terhadap misalkan saya si A gitu, saya menganggap dia teman dia, mungkin percaya aja yang lain, di luar lain tidak boleh, bahkan tidak boleh. Ini tidak boleh menganggap teman gitu. Nah, misalkan Nah, kita tinggal ya, tinggal. tidak boleh. Bagi nanti anak yang Masalah juga belum tidak diajar barunya, Kini begitu nanti. jamaah kasih ibu aku, bapak aku tidak boleh. Ya, itu baru. Ini banyak ilmu ya yang harus disampaikan ke teman-teman yang kita masih 3%. Ya, apalagi CGP lokal itu mungkin membahas apa tidak di dalam. Oke, itu saja. Terima kasih. Boleh benar-benar paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana? Sehat? Apa kabarnya? Bila hari ini kalian kondisinya sehat, baik. Mudah-mudahan ini tiap hari kalian seperti itu supaya dalam belajarnya itu kalian nyaman. Nah, karena kalian awal baru di sini di kelas kita kelas student, ya, maka kita harus buat peraturan kelas, ya, atau keyakinan kelas. Apa yang kalian inginkan kira-kira kelas kita itu nyaman, ya. Dan nanti kalian tulis di kertas ini, angan-angan kalian ditulis, ya, keinginan kalian seperti apa, semuanya tulis sendiri ya, jangan lihat yang lain. Ini ditempel di depan, ya, ditempel di depan. Nanti kita sepakati, ya, nanti hal-hal yang baik kita sepakati. Jelas? Jelas. Oke, kalau gitu aku bagikan kertas-kertas, ya, silakan diisi. Jadi keinginan kalian supaya praktik itu aman ya. Jangan terbalik yang lain ini ya, yang ada lemnya di bawah ini. Itu baru tempel. Ya. Nggak usah. Tanpa dikasih nama ya, nggak apa-apa. Tanpa dikasih nama. Ya, silakan diisi ya Pak. Kalian keinginan kalian dengan pasca itu pengen seperti apa? Kira-kira setelah itu solusi. Saya silakan diisi ya. Ya siapa sih? Dosa tanpa nama. Apa sih bahasa itu? Lagi yang seni. Saya bisa mencintai kalian, bisa memiliki.
Apa ini angan-angan? Kamu pengennya sekolah kita itu bagaimana? Tentang kelas sih, karena ada dua. Pengen kegoyasan apa contoh? Bang juga meraja apa bang? Yang sudah silakan nanti tempel aja. Ini nggak usah pakai lagi. Jadi tempel begini. Jadi tempel begini. Udah Pak. Ya, sudah silakan di tempel ke depan. Bisa nggak? Bukan sulit. Ya, tempel gini. Saya bagi ruang kali bisa. Oh, ada. Yakin aja dari ini. Mas selalu dibayar. Baca ya. Bahkan potong aja, buat kesimpulan Baca aja. ya, belajar dari saya. Belajar dari saya. Sama. Juga di satu kampus. Oh iya, cowoknya Alia. Saya silakan. Andi jadi video kita nih. Saya bisa mencintai tapi tidak bisa memiliki. Kita katakan Saya sudah pulang. biarkan orang sendiri kepada kita kan langsung ngomong biar yang saya tahu sendiri. Semuanya sudah nempel keinginan kalian. Kita ya. Ya. Adakah yang mau bantu Bapak untuk membaca hasil dari keinginan kalian itu? Matur, Sekuddin. Ya boleh ya, silakan. Oh, apa? Dua orang Pak, dua orang. Matur, izin Pak. Matur Pak. Matur Pak. Halo. Bagus. Kenapa sih? Saya sih. Nanti Mbak Mita kelompokkan, mungkin kan ada yang sama ya keinginannya ya. Coba. Kan dikelompokin. Nah, dibaca. Yang pertama apa? Dilarang ribut saat guru menjelaskan. Maksimal izin 1 kali. Dulu, so. Apa tuh? Coba di sini. Nanti kumpulkan nanti ya. Kita mau masuk. Ya. Masa bro? Dilarang. Ada 3 nih. Kelas mau kaya. Tiket teratur khususnya untuk laki-laki. Membayar uang kas tepat waktu dan sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Kalau 2000 bukan 1000. Ramah kepada semua siswa kelas 10 D. Ya, mungkin masih agak beda ya nanti ya. Nice. Paling depan. Kebersihan, kelas harus bersih. Kas selalu dibayar. Nempel berarti di mana ya? Sini berarti jadi satu ini. Bisa kan? Saya tidak ingin kelas kita punya circle. Semua harus satu. Yes. Mana kira-kira itu? Kondusif saat belajar, tidak ribut, tidak ada minuman cup atau plastik di meja. Tika. Membuang sampah pada tempatnya. Jangan terlambat masuk kelas. Makan dan minum jangan saat jam pelajaran. Pasang AC di kelas. Setuju. Paling depan. Pengen kelasnya adem biar gak bau asap. Kelasnya bersih, rapi, tentram. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Siswa rajin pelajar, anti bolos. Tahu dong.
kamu bukan dulu ini. Ayo, bisa nih. Tidak piket denda 5.000. Ya, susah. Benar. Setuju. Setuju. Nih, ini yang paling setuju. Jika kerja kelompok dilarang tentang nama atau hanya diam saja saat yang lainnya mengerjakan tugas kelompok yang sudah ditugaskan. Setuju. Jangan ribut bila ada guru yang sedang menjelaskan. Tidak boleh ribut dalam kelas, jangan berisik. Sik, sama nih. Beli kipas lagi dan makan ruangan. Oh, amin. Iya, apa mungkin ya? Buang sampah pada tempatnya, menyediakan tempat sampah. Jangan berisik ketika belajar, menjaga kebersihan kelas agar belajarnya nyaman. Beli kipas 3, piket harus semua, tidak ada yang tidak piket. Uang kas harus lunas tepat waktu. Jangan mengganggu orang lain saat belajar. AC, kita butuh AC, kelas yang bersih, tata tertib. Yang telat masuk kelas muter-muter lapangan 5 kali. Boleh ribut di kelas coba. Membuang sampah di tempatnya, tidak ribut saat baru menerangkan. Membeli kipas 1 lagi. Masuk kelas tepat waktu, memakai seragam yang rapi, bersikap sopan dan santun. Tidak boleh makan dan minum di kelas, jaga kebersihan lingkungan kelas. Membersihkan kelas supaya nyaman belajar, yang tertib, gak usah ribut. Lebih disiplin dalam mengumpulkan tugas atau masuk ke kelas, bisa menjaga kebersihan dalam kelas. Ali Akbar, jangan lupa sekolah. Bisa Ali Akbar, jangan lupa semangat. Setiap mau pulang sekolah, kelas harus bersih dan semua kursi ditaruh di atas meja. Buang sampah jangan di kolong meja. Dilarang buang sampah di dalam kelas, masuk kelas tepat waktu. Membuang sampah harus ke tempat sampah dan menjaga kebersihan di kelas dan sekitarnya. Masuk kelas tidak terlambat, sama aja. Ya, terima kasih. Ya. Kalian ya masih banyak nih. Kalau disimpulkan, ya, ini kan ada tentang kebersihan, tentang terlambat, tidak boleh berisik, ya, jangan ganggu orang lain. Mungkin nanti sama ya, nanti disepakati satu kelompok apa ya kebaikan yang sama gitu. Ya, ada lagi di sini piket ya, tidak boleh terlambat, buang sampah pada tempatnya. Kemudian mungkin suasana kelas yang belum begitu kondusif, apa udara di kelas belum sehat mungkin ya. Nah di sini apa lagi? Jangan makan minum pada saat jam pelajaran. Kelasnya bersih, rapi, tentram, ya. AC, tata tertib. Ya jadi dari ini semuanya sama ya. Pengen kelas kita itu baik, ya. Kelas itu kan tertib. Kalau dikelompokkan tadi apa kira-kira? Mana skibel tadi? Kalau menjaga kebersihan, tidak mengganggu orang lain, apa tuh kira-kira? Menghargai orang lain. Kalau tidak bersih atau terganggu, ya orang lain kan? Ya. Kalian makan, minum, asal buang aja sampahnya yang terganggu orang lain. Makanya mungkin yang pertama kita itu harus menghargai orang lain ya, menghargai orang lain ya. Kemudian yang kedua apa tadi tentang suasana di kelas kita, dari sampah tadi, dari tadi kita juga harus menjaga kebersihan kelas ya, supaya kita itu sehat ya. Menjaga
bersihan kelas, ya. Yang ketiga, terlambat, kemudian tugas, apalagi bayar uang kas. Nah, yang penting Pak. Ya kan? Jangan terlambat, bayar uang kas. Berarti apa? Kewajiban. Apa kata-katanya itu? Kewajiban. Melaksanakan kewajiban dengan baik. Ya, menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban kelas, ya. Iya, Pak. Tuh. Ada lagi? Ini udah 3, ini masih ada lagi, kira-kira apa? Misalkan minjam atau tidak, minjam tidak ngomong, berarti ya kita harus menghargai orang lain kan? Ya kan, karena saling membantu berarti kewajiban. Berarti kita punya kewajiban bertanggung jawab, ya? Ya. Apa tuh? Bertanggung jawab. Kewajiban dan bertanggung jawab sama nggak ya? Beda. Menjaga kebersihan kelas, menghargai orang lain, menjalankan kewajiban kelas. Kemudian apa bertanggung jawab ini? Melaksanakan tanggung jawab, ya. Melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Baik, sesuai dengan tupoksinya. Ya, ini mungkin ini kesepakatan. Ini udah 7 ya begini ya. Ada lagi? Kira-kira ada lagi? Cukup ya. Jadi nanti kita harus sepakat ini ya. Ini berarti kalau 7 kita ini kesepakatan kelas 10 D. Ya, jadi Bapak mohon kalian nanti konsekuen dengan kesepakatan yang sudah kita buat, ya. Jangan sampai melanggar kesepakatan, karena dengan menjalankan ini nanti kita akan kondusif, ya. Kita saling membantu, menghargai itu membantu dengan teman-teman, ya. Kemudian tanggung jawab ya kita sebagai siswa seperti apa gitu ya, tugas-tugas siswa. Kemudian kewajiban kelas ya mungkin hampir mirip dengan tanggung jawab ya. Apa tanggung jawab kewajiban dapat saja ya. Jadi melaksanakan tanggung jawab dengan baik, berarti tidak saja ya, 3 aja ya. Karena kewajibannya udah ditanggung jawab gitu. Uang kas apa ada ditanggung jawab ya. Oke, ada yang ditambahkan? Cukup. Ya, kalau cukup nanti kita diketik, dibuat, ditempel di kelas supaya kita tahu apa sih kewajiban kelas kita. Ya. Oke. Jelas? Sepakat? Sepakat? Oke, terima kasih. Itu saja kesempatan kelas yang kita buat hari ini. Mudah-mudahan ini demi kelancaran kelas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.